Oke, sebelum memperbarui informasi dari wilayah Bekasi dan juga Tangerang, kita ke narasumber terlebih dahulu. Saya mau ke Pak Nirwono lagi. Pak, kalau Anda tadi meng-highlight soal sinergi gitu ya antara Pemprov, pusat dan juga Pemkot gitu. Nah, sejauh ini kan banjir sudah tahunan ya. Perbincangan ini kan setiap tahun selalu ada gitu loh di media gitu. Nah, apakah dari setiap tahun ini sinergi itu tidak tampak, Pak? Ya, sebenarnya misal untuk kasusnya di DKI ya, sebenarnya sejak tahun 2012 sampai dengan 2022 ya, sudah ada kesepakatan antara Pemprov DKI dan juga Kementerian PUPR dalam hal ini BWSCC ya, untuk fokus membenahi 4 sungai utama yang menjadi penyebab banjir kemarin juga malahan, yaitu Sungai Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Nah, sampai dengan 2017, data yang kami terima ya, Ciliwung misalnya dari 33 km itu yang sudah dibenahi 17 km, kemudian masih ada sisa 16 km. Sementara untuk Pesanggerahan, Angke, dan Sunter baru pada tahap pembebasan lahan, rata-rata antara 20 sampai dengan 30% yang sudah dibebaskan. Artinya sudah ada program untuk menata atau membenahi sungai tadi. Tetapi program ini berhenti sejak tahun 2017 karena ada perbedaan konsep pendekatan sebenarnya Mas Bayu ya. Yaitu yang seringkali diangkat yaitu antara normalisasi dan naturalisasi. Normalisasi ini yang selama ini dilakukan sebelum era Pak Gubernur yang sekarang, sementara yang diusung sekarang ini kan program naturalisasi. Perbedaan konsep ini ternyata membawa akibat pembenahan 4 sungai yang tadinya sudah difokuskan targetnya tahun depan selesai, ini berhenti karena pembagian tugasnya kemarin itu jelas. Pemprov DKI bertugas untuk membebaskan pemukiman yang ada di bandaran kali selebar rata-rata 7,5 meter kiri, 7,5 meter kanan. Kemudian setelah ini dibebaskan, baru kemudian Kementerian PUPR melakukan konstruksi penataan bantaran kali. Nah, konsep yang selalu diperdebatkan ini pada saat membenahi bantaran kali tadi, Mas Bayu. Ya. Tentu kita berharap tidak lagi diperdebatkan dengan kondisi banjir seperti ini. Bahkan kami menyarankan itu diselaraskan. Jadi dipadu-padankan antara pendekatan naturalisasi dan normalisasi, bukan diperdebatkan. Padahal banyak contoh seperti itu. Kalau tidak, yang semarin kita lihat bisa dipastikan banjir akan selalu terdampak di pemukiman di bantaran kali setiap tahun. Nah, salah satunya seperti yang tadi sempat kita tayangkan juga tayangnya di awal di wilayah Bekasi, di mana itu merupakan pemukiman padat penduduk di dekat bantaran kali juga. Kita akan pantau terlebih dahulu ya, Pak Jarwansyah dan juga Pak Nirwono. Di Bekasi sudah ada rekan kita Kurnia Dwi di Perumahan Bumi Nasio Indah. Kurnia, bisa Anda update bagaimanakah kondisinya saat ini? Apakah air juga sudah mulai surut? Iya, selamat pagi Maria, Bayu dan juga pemirsa. Pada pagi hari ini kondisi di Perumahan Bumi Nasio Indah yang kemarin sempat terendam hingga mencapai 2 meter lebih, saat ini sudah berangsur surut. Ketinggian air di pagi ini hanya mencapai 1,2 meter. Ini gambar terkini yang Anda saksikan pemirsa, dan saat ini masih tim dari BPBD Kota Bekasi masih terus standby dan berjaga di depan Perumahan Bumi Nasio Indah ini. Tadi juga kami mengikuti tim BPBD untuk melakukan proses evakuasi warga, yaitu ada balita berumur 9 bulan yang baru bisa dievakuasi. Karena menurut keterangan warga yang baru tadi dievakuasi, menurutnya mereka baru bisa dievakuasi lantaran kemarin air sudah langsung tinggi dan kemudian untuk membuka pintu pagar cukup kesulitan begitu, sehingga mereka terpaksa bertahan di rumah masing-masing. Ayah Bayu dan juga pemirsa, bisa saya gambarkan bahwa di depan saya merupakan gerbang perumahan di mana kemarin ketinggian air hampir mencapai portal. Namun saat ini sudah jauh sekali surutnya. Hanya tinggal yang paling dalam itu sekitar 1,2 meter. Banjir di Perumahan Bumi Nasio Indah ini terjadi akibat tanggul di perumahan, yaitu tanggul Kali Cakung yang berada mengitari Perumahan Bumi Nasio Indah ini jebol begitu, dan kemudian sejak Jumat memang perumahan ini terendam banjir. Namun pada Sabtu kemarin banjir cukup parah. Di sini kemarin di depan di layar kaca Anda kemarin jalanan di depan Perumahan Bumi Nasio Indah, yaitu di Jalan Jati Mekar, kemarin sempat terendam banjir dan akses jalan sempat putus, tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 karena kemarin
air dari dalam perumahan meluber ke jalan dan kemudian akses jalan putus karena derasnya air yang mengalir dari dalam perumahan ke depan Jalan Jati Mekar. Namun saat ini di Jalan Jati Mekar sudah dapat dilalui kendaraan. Meskipun saat ini air masih menggenangi Jalan Raya Jati Mekar, namun memang sudah surut jauh dibanding kemarin yang mencapai ketinggian 80 cm. Saat ini hanya sekitar mata kaki saja begitu. Namun banyak juga kendaraan yang mengalami mogok mesin begitu. Ayah. Iya, Kurnia, kalau kita lihat juga kan akses jalan sudah mulai bisa dilalui. Namun kalau kita lihat di dalam perumahan air masih cukup tinggi. Apakah saat ini sejumlah warga sudah memilih untuk mengevakuasi diri atau masih tetap bertahan di rumah masing-masing? Kalau kita lihat kemarin masih banyak juga warga yang bertahan di rumah mereka. Iya, Ayah dan juga pemirsa, memang benar sampai dengan pagi ini tidak semua warga sudah berhasil dievakuasi, namun masih sebagian tetap memilih bertahan di rumah masing-masing di lantai 2 rumah mereka. Dan meski demikian, untuk logistik sendiri sejak kemarin sudah ada bantuan yang diberikan dari relawan-relawan, dan saat ini di pagi ini juga baru saja dibangun tenda untuk dapur, bukan dapur umum makanan, namun dapur minum yang hanya menyediakan minuman seperti teh, kopi, dan kemudian makanan-makanan ringan untuk warga. Karena memang di perumahan Bumi Nasio Indah sendiri ini selama banjir tidak pernah ada tempat pengungsian. Warga lebih memilih mengungsi ke tempat sanak saudara sehingga di setiap kali banjir melanda perumahan Bumi Nasio Indah ini tidak terlihat adanya posko pengungsian. Begitu, Ayah. Baik, Kurnia Dwi Hapsari mengabarkan langsung dari wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kami juga akan memperbarui informasi dari Tangerang, termasuk nanti berbincang dengan narasumber kami. Tapi sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.